Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review sebuah POC dari Wearway W888 ya. Jadi banyak banget POC yang udah kita review ya teman-teman ya. Dan ya macam-macam POC lah ya, modelnya, kemudian ya bentuknya itu pasti macam-macam. Nah ini adalah VOC hybrid juga ya, tapi ini adalah VOC Zelo, jadi yang sudah terinstall di dalam POC ini adalah Zelo, kemudian mempunyai frekuensi analog UHF teman-teman ya. Dan di sini tertulis 10 watt. Nah, nanti kita akan coba unboxing aja ya seperti apa. Dan saya informasikan saya lagi, untuk pembelian Wearway ini sudah satu paket dengan kartu IoT-nya ya, dikasih kartu IoT. Biasa kalau IoT itu bisa berlaku setahun teman-teman ya. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing cari kartu lagi, udah satu paket. Jadi karena beli Wearway ini nanti dapat kartu SIM IoT ya. Oke, nanti seperti apa nanti kita coba review ya. Dan terima kasih buat CME udah ya hadirkan barangnya ke sini supaya kita bisa review ya. Nah, sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Ini kopi susu teman-teman, Arabica. Kita ya seperti biasa, roastingan biji, kemudian kita grinder, kita campur susu, kopi susu Arabica. Seruput dulu. Mantap teman-teman ya. Oke, langsung aja kita review dari dekat untuk Wearway W88 Zelo. Kemudian ini ada wifi nya teman-teman. Nanti Androidnya seperti apa kita lihat sama-sama. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini sudah ada di depan kita POC dari Wearway. Ini di sini tulisnya analog Zelo wifi dual mode. Jadi maksudnya Zelo dan ini dual mode-nya, bukan dual mode dari analognya ya. 10 watt tulisannya di sini teman-teman ya. Wah, luar biasa. Nah, ini terhadap frekuensi analognya itu di UHF teman-teman ya, di UHF 400 sampai 470. Nah, kita buka aja apa aja isinya, kita lihat. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita beli ini udah ada satu paket dengan kartu IoT dari SMP ya. Jadi ini IoT biasanya berlaku setahun teman-teman ya. Jadi Anda udah bisa tenang makainya kalau udah pasang kartu ini. Nah, di sini ada user manual Zelo-nya. Di sini, nah ini dia AT-nya seperti ini. Nah, ini kayaknya pernah kita review juga, hampir sama modelnya dari Telkom ya. Tapi nanti kita lihat kualitasnya untuk menu-menunya seperti apa. Nah, apa aja dalamnya paketnya ya, seperti biasa dapat antena GSM-nya, kemudian dapat antena UHF-nya. Ini antena UHF-nya teman-teman. Kemudian, nah ini baterainya pasti juga sudah Type C ya. Ini kita buat 5000 mAh, gede banget. Nah, udah Type C teman-teman. Kemudian dapat bell clip tali dan dapat chargernya seperti ini ya. 1 ampere biasanya dikasih, mana ya tulisannya? Kelihatan nggak tuh? Nah, tuh 1 ampere 5 volt 5 watt max. Oke, kita taruh aja dulu untuk dosnya ya, pernak-perniknya. Nah, kartunya kita nggak usah pakai dulu ya.
Nah, kita cuman review aja kok. Oke teman-teman, jadi sebelum kita pasang ini seperti ini. Jadi kita dapat 2 antena, kemudian radionya dan 1 baterainya. Oke, kita lihat di belakang di sini ada dapat 2 slot kartu SIM card ya. Jadi SIM 1, SIM 2. Kemudian di sebelah kanan ini ada USB Type C juga di sini. Ya, mungkin untuk program atau dan untuk ngecas bisa juga ya mungkin ya. Kemudian di sini ada jack mikrofon dengan headphone. Kemudian di samping sebelah kiri itu ada 2 PTT ya. PTT 1 itu warna orange, ini dia karet ya. PTT 2 dia plastik warna hitam. Kemudian di sini ada 2 tombol shortcut. Ya, seperti itu, dan di atas ada antena. Kalau untuk yang UHF-nya dia SMA female, untuk yang VHF-nya SMA male. Ya, kita pasang aja antenanya. Dan karena berbeda nggak bakalan keliru teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang sama. Jadi yang sama itu misalnya SMA female dua-duanya, nah itu bisa keliru. Tapi kalau ini nggak bakalan keliru teman-teman. Jadi sudah pasti ini pasangnya di sini dan pasti ini pasangnya di sini. Karena nggak bakalan bisa ini masuk ke sini ya, karena konektornya beda. Tapi kalau konektornya sama, nah itu kadang-kadang membingungkan. Tapi jangan khawatir. Secara umum POC itu kalau kartu antena GSM-nya pasti di tengah sini. Secara umum ya. Jadi jangan khawatir. Pasti antena GSM-nya di tengah dan antena analognya di pinggir seperti itu. Oke, kita pasang baterainya. Kita pasang seperti ini teman-teman. Langsung kita dorong aja. Nah, dia langsung ngelock. Locknya ada di sini ya. Kemudian kita coba hidupkan. Nah, itu ada tulisannya WRW Indonesia. Nice ya. Kita lihat. Nah, kita coba lihat. Ini tulisan Zello-nya di luar ya, teman-teman, bukan dari layarnya. Di luar dia. Ini loadingnya agak lama karena baru dihidupin, teman-teman ya. Dia mungkin nyari dulu. Dia nyari Zello-nya karena Zello saya belum aktifin. Dan mungkin dia juga nyari sinyal. Nah, karena sinyalnya nggak ada. Nah, ini dia akan keluar seperti ini layarnya, tampilannya ya. Jadi kalau saya PTT ini mungkin yang di bawah ya, coba kita PTT. Oh, saya PTT hilang teman-teman. Bentar. Nah, di sini sudah ada kontaknya ternyata. Zello-nya sudah terinstall. Tapi kan wifi-nya belum kita connect ya. Nah, ini lokal line. Oh, jadi yang atas ini Zello teman-teman, yang bawah ini adalah untuk analognya. Seperti itu ya, jadi PTT atas, Zello di bawah analog. Nah, ini baterainya lowbat ini. Oke, jadi 2, nanti kita coba lihat menu-menunya ya. Mungkin masih bisa nih. Saya coba sambil cas ya, teman-teman. Nah, ternyata lowbat itu. Sambil kita cas aja dulu. Ya. Nah, ini menunya. Ini layarnya bening teman-teman ya. Lumayan. Beda sama yang Telkom. Hampir sama ya, tapi lebih bening ini dengan yang Telkom kemarin. POC, kita coba lihat apa aja dalamnya. Oh, sabar. Nah, ini menunya nggak bisa digeser ya. Tunggu dulu tonton ya. Apa pakai ini? Oh, sabar.
menunya nggak bisa digeser. Sebentar teman-teman ya, apakah karena saya charging? Nah iya, karena saya charging ternyata. Oke, kita lihat POC nya itu apa aja. Oh, langsung masuk Zelo ya ternyata kalau POC. Nah, kita coba channel setting. Channel setting di sini untuk analog ternyata ya. Di sini misalnya kita kasih nama bandwidth. Di sini untuk settingan bandwidth analognya kita bisa pilih 12 kilo atau 12,5 atau 25. Jadi bandwidthnya wide aja. Power di sini bisa pilih low atau high. Sementara ini di mana? Di high atau low ya? Ini kita coba low. Nah, sementara low, oke. Ini kalau untuk oke-nya di mana ya? Sebentar teman-teman ya. Kita oke, kemudian apa ini ya? Oke-nya menggunakan tombol yang mana? Oh, digeser dulu teman-teman ya, digeser dulu sampai dia ke situ baru kita oke. No, gitu caranya. Oke ya. Oke. Ini TX, ini RX. Misalnya TX-nya saya mau di 40. Kita rubah dulu 40. Karena kita mengukur sekalian, kita coba di 435 100 saja ya. Kemudian kita oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi powernya, TX-nya, kemudian RX-nya juga kita samakan aja di 435 100 gitu ya. Nanti kan kita juga untuk ngecek power nanti ya. Nah terus, nah ini Sensity SS ini kita nggak usah pakai CTSS ya, masih off ya. Square level, nah ini square level bisa di 4 atau berapa terserah. Kemudian sebentar, masih channel setting ya, masih kita coba lihat channel setting square, terakhir square teman-teman ya. Nah oke, sekarang gini aja, nanti kalau kita mau ngecek repeater juga bisa di sini ya, nanti kita akan coba ya. Ini sangat mudah sekali ternyata, kita bisa setting langsung, nggak usah pakai shift ya, nggak usah pakai offset. Kita TXR nya kita bedain aja, udah jadi repeater, tinggal masukin tune-nya saja seperti itu teman-teman. Oke. Nah, function di sini kita coba lihat. Jadi analog scanning stepnya 5 kHz, kemudian frekuensi different setting, VCL off, private off launch, PG switch. Nah, ini PG switch-nya kita bisa on kan, bisa kita off kan. Off kan berarti kalau kita pencet PTT dia nggak bakalan masuk ke Zelo-nya. Kemudian analog switch kita on, kemudian transfer switch. Nah, transfer switch-nya adalah repeater teman-teman ya. Jadi fungsi repeater dari POC ini, jadi bisa dari Zelo ke analog ke Zelo ya. Ini kalau kita hidupin transfer switch-nya. Kemudian power saving, nah ini tinggal kita bisa hidupin apa enggak. Receive priority, mode frekuensi mode-nya coba kita lihat. Oh ya, maksudnya ini untuk kalau kita udah kasih nama ya teman-teman ya. Kemudian simulation upgrade, nah itu seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi tadi sampai di transfer power saving. Oke, simulation frekuensi ya sudah, habis itu ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Nah ini aplikasinya yang terinstall adalah yang Zelo ya.
kemudian setting. Nah, di sini banyak ya teman-teman, ada device info. Kita coba lihat device info apa. Nah, ini bisa kelihatan di sini ada apa namanya model ya. Modelnya tuh BQ889. Kemudian itu ada di sisi ID-nya juga ya. Oke. Kemudian mobile. Nah, ini mobile ada SIM ya. Ini terlalu halus ya. Ini sebenarnya pindah nih. Itu warnanya itu di atas. Nah, ini mobile, kemudian advance. Advance itu bisa milih ya, tapi ini karena belum ada kartunya jadi nggak bisa kita. Wi-Fi ini kalau di layar ketangkap ya di HP ya, tapi kalau saya lihat langsung saya nggak bisa lihat ini yang abu-abu. Luar biasa nih kalau pakai kamera ya. Nah, di sini WiFi preference. Nah, jadi kita bisa buka ya WiFi sekarang itu. Kita bisa connect misalnya di sini. Nah, ini yang sudah ada sekarang, yang sebelumnya ya dari CME ya itu ya. Nah, ini berarti kita harus manual masukin, kemudian nanti isi password juga, baru kita bisa connect. Seperti itu teman-teman ya, nggak ada masalah sih untuk WiFi. Kemudian Bluetooth. Nah, Bluetooth apa aja? Nah, di sini kita on-kan Bluetoothnya. Kemudian radio setting. Nah, radio setting bisa mau low power, clear zero, kemudian using PTT Bluetooth, using macam-macam ya, bisa dibaca aja nanti tonton kalau udah beli. Banyak menunya. Kemudian display. Nah, ini coba saya lihat ya. Brightness-nya coba tak kurangin ya tentunya. Brightness-nya terlalu over. Ntar nguranginnya gimana? Coba kita kurangin. Kuranginnya make brightness level. Nah, ini bisa dikurangin tuh ya. Oke, 43 aja ya. Tadi terlalu terang sekali. Night light. Nah, night light ini ya kalau mau dihidupin ya. Kemudian sleep. Udah itu aja. Sound. Nah, ini untuk suara ya. Phone ringtone misalnya. Nah, seperti itu. Bisa dipilih tentunya. Oke. Ya, itu kemudian dead time. Ini bisa atur sesuai dengan ininya. Kemudian misalnya zona bisa kita atur. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian GMT. Nah, ini kalau udah dihidupin sih WiFi-nya nanti bisa connect, bisa jamnya sesuai ya. Kemudian location di sini misalnya GPS ini kita hidupin, bisa juga. Ntar teman-teman, ini kok nggak mau hidup ya. Location. Nah, on. Oke, location udah. Language backup. About walkie-talkie. Nah, ini pakai Android 8.1 lumayan teman-teman ya. Androidnya udah lumayan 8.1. Kalau untuk POC 8.1 ini udah bagus ya, seperti itu teman-teman ya. Oke. Menunya itu, kemudian setting sudah. Udah terakhir setting ya. Ya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi kita akan coba tes untuk apa namanya analognya ya. Kalau Zelo udah nggak diperlakukan lagi ya.
Zelo pasti oke, karena dia itu menggunakan jaringan internet, jadi nggak ada masalah kalau di sini ada wifi atau kartu, jaringan kartu ya. Nah, yang paling kita utamakan untuk ngetes itu adalah yang analognya, apakah dia bisa berfungsi normal, kemudian juga apakah dia powernya juga bagus. Oke, kita akan tes ya teman-teman ya. Oke. Kita tes antenanya ya. Kebetulan kita mau tes. Oke teman-teman, kita ukur antenanya untuk kinerja di UHF ya, analognya. Kita coba start 400 MHz, stopnya di 480 MHz. Kita lihat antena UHF-nya bagus apa enggak. Wow, bentar. Ya, mantap. Antena UHF-nya mantap teman-teman, tidak usah diganti. Oke ya, ini sudah di bawah 1,8 1,9, pokoknya SWR-nya di bawah, ini bagus ya, mantap. Oke, jadi untuk antena UHF-nya bagus, nggak usah diganti, Anda pakai aja. Jadi untuk yang WRW ini antenanya bagus ya, UHF-nya. Sehingga ketika Anda gunakan POC ini bekerja maksimal untuk analognya, karena antenanya bagus. Oke, sekarang kita mau tes kualitas suaranya ya. Suaranya itu berarti kita pakai radio langit untuk monitor. Nah, karena dia sama-sama POC ya, kita coba pakai ini untuk kualitas suaranya ya. Kita akan cek sesuai tadi ya, di 435/100. Akan coba dengerin suaranya seperti apa kualitasnya di radio ini, di POC yang satunya. Kita coba suaranya teman-teman ya, kencangnya seperti apa. Ini kita coba bandingkan dengan ini ya, UV5R mini aja, dibandingkan dengan ini ya. Suaranya kenceng mana dengan UV5R mini. Ini kita coba nanti bandingkan ini. Ini kita tes ya. Ini Zelonya. Kita coba dengan yang WRW-nya. 1 2 3 3 2 1, kita gunakan WRW. Nah, sekarang saya pakai yang ini. 1 2 3 3 2 1, UV5R mini. Kita gunakan WRW POC W88. Oke, ternyata POC-nya lebih kenceng ya daripada yang UV5R mininya. Jadi untuk secara kualitas nggak perlu diragukan lagi untuk kualitas analognya dari POC WRW ini kenceng ya. Oke teman-teman, nah setelah itu kita akan tes coba ya. Ini saya akan coba ke repeater dulu ya teman-teman ya. Kita coba ke repeaters. Jadi kita akan tes di sini. Saya akan coba, nah ini kita coba repeater Orari aja ya. Oke. Kemudian ya oke, sini 43. Oke, kemudian tune-nya kita coba ganti tune ya. Nah, ini diganti. Ini untuk ngetes ya, apakah dia bisa ya. Kita coba tes. Ini kita buka. Oke, kita keluar dulu. Kita coba.
Oh, kebalik teman-teman, sorry, kebalik. Jadi TX-nya bukan di situ, pantasan salah, kebalik. Nah, ini erek-nya. Oke, kita coba. Local time is BC. Kenapa ya? Harusnya bisa tentunya, tapi ini nggak mau ya. Kita coba dulu menggunakan POC yang lain. Apakah memang nggak bisa? Kita coba tes. Oh, bisa. Berarti ini ada trouble-nya. Mungkin saya akan coba fungsinya. Ini kita rubah POC switch saya off saja, jadi analog aja yang hidup. Oke, kita akan coba tes. Bisa teman-teman ya. Di sini ada bunyi ini. Nah, bisa teman-teman ternyata. Cuman balikannya nggak masuk ke sini, tapi bisa. Oke, repeater udah bisa. Sekarang kita mau cek powernya dari radio ini. Jadi saya masuk ke 435 ya teman-teman ya. Standar kita di situ, di senternya. Kemudian ya disamain aja. Oke, kalau tune nggak ada masalah. Kita akan coba dulu. Ya, saya pasang aja. Kita coba dulu. Karena ini POC-nya udah kita offin, terlepas aja ya tenanya. Biar gampang untuk ngukurnya teman-teman. Ya, ini bisa kita masukin di sini. Oke, masuk, kita hidupin. Nah, ini posisi power. Ini sekarang posisi low power ya. Low power, kita coba lihat low power 2,8. Low power 2,8. Coba kita set ke high power. Nah, ini sudah high power. Baterai 2. Apakah bisa di high power berapa watt? Kita coba. 4,4 watt. Nggak kuat ya. Saya lepas chargernya. 4,3. Oke, sebentar teman-teman ya. Coba saya ambil baterai dari yang sama dengan ini. Mudah-mudahan ada full ya, jadi bisa kita cek wattnya. Oke teman-teman, kita pakai baterai dari punya Telkom. Kita coba ya. Ini full baterainya, kita coba tes. Ya, ternyatanya 5 watt ya teman-teman ya. 5 watt ya. Nah, itu 5 watt. 5,4 watt. Jadi bukan 10 watt. Ternyata hanya 5 watt. Meskipun sudah saya ganti baterai yang full, ini baterainya udah full ya. Kalau tadi baterainya nggak full. Oke, jadi seperti itu teman ya. Untuk WRW ini setelah kita ukur powernya di 5,4 watt. Nah, untuk high-nya low-nya tadi 2,8. Jadi ya seperti itu.
memang kalau yang Telkom kemarin sekitar itu juga teman-teman, jadi nggak ada 10 watt. Nggak tahu kenapa di sini ditulis 10 watt seperti itu, tapi sebenarnya kalau yang punya Telkom kemarin itu hanya 5 watt ya, segitu ya teman-teman ya. Jadi hasil pengetesan kita untuk dari analognya, dari UHF nya. Jadi kalau 5 watt cukup nggak? Cukup, menurut saya sih udah nggak masalah ya. Jadi kalau sudah ada POC-nya, kemudian dengan power 5 watt itu sudah cukup teman-teman. Jadi karena gini, kalau power juga terlalu besar, baterainya boros, kemudian mungkin juga nyeplet ya, atau di ininya ya, sehingga mengganggu atau gimana. Sebaiknya ya 5 watt aja udah cukup ya. Untuk saya dengan power 5 watt sudah cukup sebuah POC seperti itu. Oke teman-teman, itu dia review singkat kita mengenai POC dari Wearway W888. Jadi ini adalah POC yang menurut saya cukup oke ya. Ini sama dengan yang Telkom yang pernah kita review, dan tentunya tadi dengan kualitas audionya juga cukup oke di analognya, dan saya rasa juga untuk di POC-nya juga pasti oke teman-teman ya. Dan ini tampilan layarnya juga sudah lebih meningkat ya, bening ya. Mungkin settingan dari softwarenya juga sudah bagus. Dan tentunya buat teman-teman nggak perlu repot-repot lagi, karena beli ini udah satu paket dengan kartu yang tadi saya bilang, kartu IoT yang sudah disiapkan untuk Anda, sehingga Anda tidak susah-susah lagi untuk menggunakannya. Di luar tanpa WiFi Anda bisa menggunakan jaringan SIM-nya tadi, IoT-nya, untuk menghidupkan Zello-nya. Kalau di rumah mungkin ada WiFi, ya Anda tinggal konekkan WiFi-nya. Seperti itu aja dari saya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton review kita kali ini. Untuk link pembelian dari Wearway W8888 ini nanti ada di link deskripsi video ini. Sekian saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Charlie itu yang Kinda Zulu. Saya Bentri. Bye bye.